Assalamualaikum teman-teman semua. Saya Hilda dan teman saya Tera. Kami dari kelas 10 IIS 2 SMA Negeri 1 Danau Sembulu. Teman-teman semua, semoga tetap semangat BDR-nya ya. Kali ini kita akan menyaksikan sesi tanya jawab antara 10 MIA dan 10 IIS 1. Topiknya adalah tentang bank, lembaga keuangan bukan bank, dan otoritas jasa lainnya. Saksikan dan simak dengan baik-baik ya. Jangan lupa subscribe dan komen di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya, mengapa dana simpanan lebih banyak dihimpun oleh bank umum? Jawabannya karena bank umum adalah bank yang banyak digunakan oleh masyarakat dan merupakan bank terpercaya. Penjelasannya, dana simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat di luar bank kepada bank. Jika masyarakat mempercayai dana mereka kepada bank umum, berarti bank tersebut merupakan bank terpercaya, bukan? Maka dari itulah dana simpanan lebih banyak dihimpun oleh bank umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, apakah penyaluran dana hanya bisa dilakukan melalui pemberian peminjaman? Mengapa dan jelaskan. Menurut informasi yang saya dapatkan, pembiayaan atau penyaluran dana tidak hanya dilakukan melalui pinjaman, tetapi juga akad jual beli antar nasabah dengan bank dan akad sewa antar nasabah dengan bank. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara mengetahui pelayanan yang bagus di suatu bank? Jadi, pelayanan yang baik pada suatu bank dapat kita lihat pada bagaimana cara karyawan bank dalam melayani nasabah. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setiap karyawan harus bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada nasabah dan keinginan atau kebutuhan yang diperlukan nasabah harus dipenuhi dan tercukupi. Yang kedua yaitu selalu menanyakan dan memberi perhatian pada saat nasabah mendapat kesulitan. Yang ketiga yaitu sopan dan juga ramah dalam melayani nasabah. 4. Menjaga perasaan si nasabah supaya tetap tenang, nyaman, dan percaya pada saat kita sedang memberikan solusi atau menjelaskan kepada nasabah. Dan yang kelima yaitu karyawan dapat memahami setiap karakter atau emosi dari setiap nasabahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan. Apa saja masalah-masalah yang dialami oleh peminjam dana pada suatu bank tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini saya akan jawab pertanyaan dari Salman. Dia nanyanya, masalah apa yang dialami oleh orang yang minjem uang di bank? Oke, saya akan jawab. Biasanya masalah yang sering terjadi itu adalah kalau kita nggak bisa bayar uang pinjaman kita di bank. Itu sih biasanya. Tapi ada beberapa yang saya searching di Google. Masalah yang sering terjadi itu adalah proses administrasi yang sangat ribet dan rumit, dan standarisasi agunan yang dijadikan jaminan oleh bank biasanya itu nggak jelas, tidak sesuai dengan pinjaman yang digiurkan. Dan dalam beberapa kasus yang sering terjadi itu adalah gratifikasi oknum pegawai survei bank. Nah, untuk teman-teman semua yang mau pinjam uang di bank harus hati-hati dan teliti ya. Kalau mau pinjam uang di bank, dan kita harus bayar utang kita ke bank. Ingat ya. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pertanyaan, apa saja pinjaman yang diberikan bank pada masyarakat itu? Jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan Rani. Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang disediakan oleh individu atau lembaga keuangan, di mana disediakan sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada debitur. Biasanya dengan bunga berdasarkan kesepakatan pinjaman, debitur diwajibkan untuk melunasi hutang pinjaman bersamaan dengan bunga yang ditentukan. Bentuk pinjaman juga beragam, ada yang menggunakan agunan dan tidak menggunakan agunan. Jika pinjaman dengan agunan, biasanya dibutuhkan jaminan yang diberikan kepada kreditur. Dalam narasi atau pertanyaan Kelvin ada kalimat kegiatan menginput dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Pertanyaan dari saya, mengapa kegiatan menginput dana membeli dana dari masyarakat?
karena dana-dana atau dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kartu kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit yang ditawarkan bank akan mengenakan bunga kepada peminjam. Demikianlah penjelasan atau jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Mengapa transaksi keuangan hanya bisa dilakukan di bank saja? Jelaskan. Transaksi keuangan menurut Mardi merupakan aktivitas ekonomi dalam subsistem perusahaan atau kejadian yang terjadi pada unit perusahaan yang dimiliki, di mana objek pengukurannya dapat dinilai dengan nilai mata uang, serta dapat memengaruhi laporan keuangan yang dibuat dalam sistem akuntansi. Transaksi keuangan mempunyai nilai atau dinyatakan dalam satuan uang yang sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan atau unit organisasi. Dengan adanya transaksi, kita dapat melihat bagaimana perusahaan menggunakan sumber daya ekonomi dan bagaimana cara memperoleh dana yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut. Coba Anda sebutkan syarat apa saja yang umumnya diberikan kepada nasabah agar mendapatkan kredit dari bank. Jelaskan. Oke, akan saya jawab. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun syarat-syarat umum yang diberikan bank kepada nasabah agar bisa mendapatkan kredit dari bank antara lain mengisi formulir aplikasi, fotokopi identitas diri, KTP, SIM, ataupun paspor, fotokopi akta nikah bagi yang sudah menikah, fotokopi kartu keluarga, serta fotokopi buku tabungan beberapa bulan terakhir. Sekian, terima kasih. Apa fungsi bank secara khusus? Jelaskan. Fungsi bank secara khusus dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, agent of truth. Yang dimaksud agent of truth adalah bank membawa kepercayaan, dinilai sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan sebagai kunci dan dasar utama kegiatan perbankan. Kepercayaan tersebut terkait segala operasional yang menyangkut kepentingan nasabah. Kedua, agent of development. Hal ini karena bank mampu memberikan kegiatan yang mengajak masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, konsumsi, atau jasa yang menggunakan uang sebagai medianya. Ketiga, agent of service, yaitu bank menawarkan berbagai jasa keuangan seperti jasa penyimpanan dana, pemberian pinjaman, dan lainnya. Di sini, bank merupakan penghimpun dana masyarakat yang ditujukan untuk masyarakat, sehingga jasa yang ditawarkan harus berkaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Bank sentral adalah badan keuangan yang bertanggung jawab mengatur kestabilan badan-badan keuangan. Pertanyaan saya adalah, mengapa bank sentral harus mengatur kestabilan badan-badan keuangan? Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab mengapa bank sentral harus mengatur kestabilan badan-badan keuangan. Peran dan tugas bank sentral sangat tergantung kepada bagaimana lingkungan politik dan ekonomi mempengaruhi peran dan tugas bank sentral. Namun demikian, bank sentral pada umumnya mempunyai 3 tugas utama yang meliputi pengendalian moneter, pengaturan dan pengawasan perbank, serta pengaturan sistem pembayaran. Sekian dari saya, terima kasih. Yang kita ketahui, BI selaku bank sentral di Indonesia mempunyai wewenang khusus yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Pertanyaan saya, apa wewenang dari bank sentral di Indonesia? Jawabannya adalah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Sekian dan terima kasih. Demikian tadi sesi tanya jawab antara kelas 10 MIA dan kelas 10 II1.
Semoga bermanfaat bagi kita yang sedang BDR-nya ya teman-teman. Tetap semangat dan selalu sehat. Saya Hilda dan teman saya Tera. Sampai berjumpa lagi.